warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zelda Aulia Sahwa dengan NIM 2442014004, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memenuhi tugas video dari Statiska. Yang kami hormati Bapak Hasan Abdillah, SPSI, MPSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video langkah-langkah analisis uji validitas dan rehabilitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa penjelasan sebelum masuk ke langkah-langkah analisis. Baik, di sini itu saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Di sini saya tidak sempat masukkan di PPT. Jadi variabel penelitian itu harus ada definisinya dan indikatornya di bagian bab 2 pada skripsi. Nah, ketika dalam pengajuan judul itu tidak boleh sama judulnya karena pasti tidak akan disetujui. Nah, jika pengajuan judul, siapa yang akan dipilih judulnya adalah dia yang judulnya itu yang duluan dalam mengupload. Jadi, variabel harus ditetapkan. Variabel penelitian kita itu apa? Nah, kemudian selain itu dalam suatu penelitian variabelnya itu harus mengandung unsur masalah. Nah, masalah itu apa? Masalah itu ketika variabel tersebut itu yang seharusnya terjadi tidak terjadi, yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi. Nah, itulah masalah. Kemudian jadi dalam penelitian itu harus mencari variabel yang memiliki masalah. Nah, dalam meneliti suatu variabel itu tentunya dibutuhkan suatu alat ukur. Nah, alat ukur ini itu yang digunakan adalah kuesioner. Nah, maka alat ukur ini harus diuji agar dapat dipakai. Nah, cara alat ukurnya itu ada dua. Nah, di sini ada di dalam PPT yang pertama itu adalah uji validitas dan rehabilitas. Nah, apa itu validitas? Nah, validitas itu adalah kevalidan, kesesuaian. Alat ukur itu harus valid mengukur apa yang harusnya diukur. Jadi validitas ini adalah kesesuaian dalam mengukur apa yang seharusnya dia ukur, kayak kesesuaian dalam mengukur. Nah, kemudian kalau rehabilitas itu adalah konsisten. Alat ukur yang bagus itu selain dia mengukur apa yang seharusnya diukur, itu juga konsisten dalam mengukur, tidak berubah-ubah. Jadi dalam membuat alat ukur itu harus diuji dulu sampai alat ukur itu memang benar-benar menemukan apa yang seharusnya diukur dan konsisten dalam mengukur tersebut. Nah, kalau tidak sesuai dalam mengukur apa yang seharusnya diukur dan tidak konsisten, maka penelitian tidak dapat digunakan. Nah, dalam mengukur kevalidan ada banyak metodenya, yaitu ada validitas isi, validitas konstruks, validitas faktor, dan masih banyak lain-lainnya. Namun dalam mengukur kuesioner ini yang paling sesuai itu adalah menggunakan validitas isi. Nah, validitas isi ini apa? Validitas isi ini itu adalah menyesuaikan, memastikan antara item itu sesuai dengan teorinya. Nah, jadi dalam membuat item-item pertanyaan itu harus sesuai dengan definisi-definisi. Jadi di sini contohnya itu. Nah, di sini kan ada dimensi. Di sini di bagian indikator ini bekerja keras, keinginan untuk belajar, harapan untuk sukses. Nah, di definisi ini itu harus sesuai dengan item-item yang ada di sini. Nah, di sini kan indikator dari bekerja keras, keinginan untuk belajar, harapan untuk sukses. Ini definisi ini yang ada di sini itu
harus sesuai dengan item yang ada di sini. Nah, di bagian sini. Nah, di sini kan item di sini nomor 1 adalah saya selalu berusaha mengerjakan tugas sebaik-baik mungkin. Nah, maka kita sesuaikan dengan yang ada di sini dari bekerja keras ini. Dari achievement motivation ini. Definisinya apa? Motivasi berprestasi terdiri dari siswa yang memiliki keinginan untuk belajar sebaik-baiknya di sekolah agar mencapai keberhasilan di sekolah. Siswa memiliki motivasi diri dalam bukan dari luar. Jika motivasi dari luar lebih dominan, maka seseorang akan memiliki cara belajar yang paling cepat dan mudah sehingga tidak akan belajar banyak. Nah, bisa kita simpulkan bahwa indikator dari bekerja keras, keinginan untuk belajar, harapan untuk sukses, definisi yang tadi saya jelaskan itu sesuai dengan kuesioner item dari nomor 1, yaitu saya selalu berusaha mengerjakan tugas sebaik-baik mungkin. Nah, maka jika item-item pernyataan yang kita susun itu sesuai, maka itulah disebut dengan validitas isi. Nah, kemudian validitas isi ini harus menggunakan tenaga profesional atau expert judgment. Nah, jadi dalam menilai sebuah alat ukur kuesioner itu harus ke orang yang memang profesional, yang mengoreksinya itu memang harus orang yang profesional. Nah, orang profesional itu ya seperti apa? Yang memang memahami variabel kami, yang ahli memang dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian B, yaitu uji rehabilitas. Nah, uji rehabilitas ini itu memiliki kriteria yang digunakan. Nah, yang digunakan itu ada 3 kriteria. Yang pertama ada rombas alfa, maaf saya salah ketik, lebih dari 0,7. Kemudian yang kedua, setiap item memiliki RIT 0,3, lebih dari 0,3. Dan yang ketiga itulah setiap indikator, aspek, dimensi diwakili oleh minimal 2 item. Oke. Nah, dari 3 kriteria ini akan menjadi langkah-langkah analisis kita untuk apakah dia memenuhi dari 3 kriteria ini. Nah, maka selanjutnya itu adalah melakukan langkah-langkah analisis, uji validitas, dan rehabilitas. Pertama-tama itu kita buka aplikasi JSP-nya untuk melakukan uji rehabilitas. Nih, kita buka aplikasinya. Oke. Setelah itu, kita masuk di bagian garis 3 ini. Kemudian kita buka open. Di sini ada komputer, terus browser. Nah, setelah itu di sini sudah ada data dari hasil pengisian kuesioner kemarin dari kelompok kami. Kita masukkan. Nah, setelah itu, di bagian sini tidak ada pilihan reliability, kita tinggal ke bagian tambah ini. Kemudian kita cari ini reliability, terus kita centang. Setelah itu akan muncul di bagian sini. Setelah itu kita pencet lagi reliability-nya, kemudian pencet bagian atas unidimensional reliability. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah kita pindahkan item yang ada di sini itu ke variabel di sini. Kita tinggal pencet shift terus salin sampai bawah. Setelah itu kita pindahkan ke variabel. Nah, setelah itu selesai. Sudah. Nah, selanjutnya itu kita ke analyze. Nah, di sini analyze kita akan centang beberapa. Di sini ada confidence interval, terus MC Donald, dan di sini ada Chromebus Alpha kita centang. Kemudian sini kita centang juga. Oke. Kita tunggu dia loading.
setelah itu Chromebus alpha juga kita centang. Nah, setelah itu yang terakhir item race correlation. Oke, setelah ini semua dicentang, kita ke sini. Nah, di sini kita lihat bahwa, nah di sini kan tadi di kriteria uji rehabilitas itu kan bagian Chromebus alpha itu nilainya di atas 0,7. Nah, di sini Chromebus alpha-nya bernilai di atas 0,7 semua. Nah, kemudian di sini di bagian item race correlation-nya di bagian kriteria 2, ini mana ya anunya? Nah, ini di bagian ini tadi kita lihat sebentar. Nah, ini dulu. Nah, jadi di sini kan bagian kriteria 2 itu adalah setiap item memiliki RIT di atas 0,3. Jadi di sini, nah di bagian di sini kita hapus yang nilai itemnya di sini itu di bawah dari 0,3. Nah, cara menghapusnya itu kita lihat dari yang terendah dulu. Dari 0,0 dulu sampai 0,1, 0,2. Nah, di sini yang bernilai 0,0 itu ada ini item nomor 26. Nah, di sini kita ke variabel, terus tekan nomor item 26 untuk dihapus dari sini. 26. Tekan 2 kali, nah kan dia pindah ke sini. Kemudian kita tunggu ini. Setelah itu ada item nomor 25. Nah, item nomor 25 ini 0,0 nilainya, maka kita hapus juga dari sini. Item nomor 25 ya. Ya, item nomor 25. 25 kita hapus dari sini. Oke. Sudah item 25. Selanjutnya apakah masih ada 0,0 selain item 0,025? Nah, karena sudah habis, kita kembali yang kita cari lagi yang di atas 0,0 yaitu 0,1. Nah, di sini ada 0,1 itu 28. Item 28 kita hapus, item 28. Oke, sudah. 28 sudah, 0,1. Kemudian di sini ada item item 27 yaitu item 27 itu 0,1 ya, item 27. Hapus dari sini. Oke, sudah item 27. Kemudian nih ada lagi ya item 18, 0,1 item 18. Hapus. Kemudian setelah item 18 2 apakah, nah ini ada item 6. Item 6 kita hapus. Item 6 hapus. Apakah masih ada 0,1 selain item 6? Nah, ini ada item 14. Item 4. Item 4 kita hapus. Item 4 kita hapus. Nah, jika 0,1 sudah habis, maka kita pindah lagi ke item yang nilainya 0,2. 0,2. Nah, ini ada item 0,2 yang itu item nomor 17. Sudah. 17. Maka kita cari lagi yang terendah, itu ada ini item 16 0,2. 16 kita hapus. Sudah. 16 0,2. Kita cari lagi yang di bawah 0,3. Ini ada itu item nomor
tadi yang di bawah nih, item nomor 12 0,2, item 12 kita hapus item 12. Sudah, item 12 cari lagi di bawah 0,3. Ini ada item tadi masih loading ya. Sudah, cari lagi 4 3 5 4 4 3 4 3 3. Oke, karena yang di item race correlation ini sudah di nilainya itu sudah di minimal 3 ke atas, maka ini sudah tidak ada lagi yang perlu dihapus. Nah, sudah, maka kita kembali sesuaikan yang Chromebus Alpha ini dengan kriteria yang pertama tadi yang diuji rehabilitas bagian sini. Nah di sini Chromebus Alpha-nya minimal dia nilainya itu 0,7. Nah di sini Chromebus Alpha ini kita bisa lihat dia nilainya sudah 0,7 ke atas, maka terpenuhi. Yang kedua ini kriterianya itu setiap item memiliki RIT 0,3 ke atas. Nah, di sini item restoration-nya RIT ini sudah memiliki nilai yang nilainya sudah di atas 0,3. Nah, maka yang kriteria yang kedua ini terpenuhi. Selanjutnya, setelah ini, maka kita ke Word. Kita ke Word bagian blueprint, kemudian kita sandingkan dengan GSP ini. Nah, setelah itu kita menghapus item-item yang tadi nilainya di bawah 0,3, RIT-nya itemnya itu 0,3. Nah, di bagian blueprint ini kita duplikat dulu. Kita duplikat, kita salin, kemudian kita pindahkan ke sini. Terus nah di bagian ini yang kita edit. Nah di sini kita sesuaikan sama yang kita hapus tadi. Nah di bagian JSP ini yang kita hapus, kita sesuaikan di blueprintnya, kita juga hapus item-item yang terhapus tadi di bagian GSP yang nilai item RIT-nya itu di bawah 0,3. Nah di sini ada item 4. Di sini kita hapus item angka 4. Terus ada 6, terus ada 12, kemudian ada 16, kemudian ada 17, kemudian ada 18, kemudian ada 25, kemudian ada 26, kemudian ada 27, kemudian ada 28. Oke, hapus saja ini. Nah, setelah tadi kita hapus, nah kita kembali ke kriteria yang ketiga. Tadi itu kriteria yang ketiga itu adalah setiap indikator aspek dimensi diwakili oleh minimal 2 item. Nah, di sini indikator ini itu harus minimal diwakili oleh 2 item. Nah, di sini kita jumlah dulu item-item yang tadi sebelumnya sudah kita hapus. Nah, di sini indikator pertama berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 ya. Maka di sini jumlahnya 6. Kita hapus ini. Kenapa? Selanjutnya di bagian dimensi kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item. Kita jumlahkan jadi 5 item. Hapus. Selanjutnya di homework ada 1, 2, 3. Ada 3 item. Oke,
jadikan di jumlah ketiga item. Nah, sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 item. 4 item. Nah, sudah. Yang terakhir ada 1, 2. Ini ada 2 itemnya. Sudah pas berarti. Berarti ini hapus. Oke. Nah, sudah. Jika kita sesuaikan dengan kriteria ketiga ini, yaitu setiap indikator aspek dimensi diwakili oleh minimal 2 item. Nah, di sini kita sesuaikan. Di dimensi pertama ini dia nilai itemnya jumlahnya itu ada 6. Terus yang kedua ini ada 5. Dan ini ketiga ada 3. Dan ini ada 4. Dan yang terakhir ada 2. Nah, maka jika kita sesuaikan dengan kriteria yang ketiga ini yang diwakili minimal 2 item, kita bisa lihat bahwa dimensi atau indikator di sini tuh sudah sesuai dengan kriteria yang ketiga ini, yaitu minimal diwakili oleh 2 item. Nah, maka jika dari ketiga kriteria di sini terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa hasil kuesioner yang kelompok kami lakukan ini, yang kami susun, dapat dikatakan valid dan reliable atau layak untuk dilakukan penelitian. Nah, maka dari tugas video yang tadi saya lakukan, yaitu langkah-langkah analisis uji validitas dan rehabilitas, telah selesai. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama membuat video, karena sesungguhnya kekurangan atau kesalahan itu datang semata-mata dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.